kita setiap hari Minggu. Kita bagi dalam 1 bulan itu 4 minggu. Ya, jadi penyemprotannya tidak bisa dengan jenis obat yang sama per minggunya. Minggu pertama perekatnya, untuk insektisidanya kita pakai Dursban. Ya. Ini perekat ya. Ini perekat. Inseknya Dursban. Oke. Perekat. Fungisidanya Antrakol. Oke. Minggu pertama kita tambahkan ZPT. Atonik. PT-nya atonik. Ya. Nah, kalau masalah meraciknya, apakah selama ini per tangki atau di dalam drum, nanti tinggal digayung satu-satu masukin dalam tangki. Selama ini kan saya tidak pernah ngikut nih kalau penyemprotan. Ini kita pakai ini aja per ember kecil itu. Iya, berarti per tangki. Sebaiknya nanti kita siapkan drum. Lebih enak raciknya dan lebih cepat. Jadi kalau ada drum yang kok nganggur, ukurannya kalau yang bentuknya kayak begini, ini 200 liter. 200 liter. Tapi kalau luasan segini, sepengalaman saya nggak nyampe 150 liter. Jadi ya kalau memang belum ada, kita pakai caranya per tangki aja. Ini nggak pakai pupuk daun. Terlalu kebanyakan kalau per drum gitu ya. Ya, karena untuk kapasitas segini kalau 200 liter nggak habis. Ya. Oke, ini pakai pupuk daun nih. Atonik. Ini atonik di ZPT. Itu minggu pertama itu ya? Ya, minggu pertama. Ini kita pakai 2 minggu sekali. Ya. 2 minggu sekali ya, minggu sekali. Ya, dosisnya sekarang inseknya Dursban ini dalam 1 tangki 20 mili. Iya. 20 ml aja tulis. ml. Terus perekatnya 10 ml. Fungisidanya 30 gram. ZPT-nya 15 mili. Kembali ke minggu ketiga seperti minggu pertama. Jadi rolling obat itu per 2 minggu. Jadi catat lagi. Nih, atau sekalian aja tulis minggu pertama, minggu ketiga. Ya, minggu pertama dan ketiga. Penanganan financingnya beda, bro. Ramuannya kayak gitu. Ya, minggu kedua dan keempat. Ya tau lah, terserah gue kalau gue khusus gue ngerti. Nah, kemudian yang gue ngikut tugas meliputi. Oke, itu untuk perawatan berkala. Tapi kalau ada permasalahan yang cukup besar, artinya serangan hama lagi banyak, boleh kita gunakan obatnya jenis ini, Planet. Tulis aja untuk kasus tertentu. Benlok ini penggunaannya periodik aja, kasus tertentu juga. Ini fungisida. Seperti contoh tadi, ada serangan hawar daun. Tadi lihat kan? Nah, itu gunakan Benlok. Ya, karena Benlok ini 2 fungsi dia. Selain dia memproteksi, dia juga kuratif. Jadi memproteksi daun dari serangan jamur. Plus kalau memang lagi terserang jamur, dia bisa cepat entah mematikan kerja si jamur atau apa, kita nggak tahu lah. Itu fungsi obat kita nggak bisa amatin sejauh itu. Tapi pola kerja obatnya kurang lebih seperti tadi. Kalau seperti Victory, Antrakol ini lebih banyak ke pencegahan. Ya, jadi kayak kita obat nyamuk kita autan doang, ya cuma sekedar menghindarin. Tapi kalau kegigit atau apa, dia kurang efektif. Berarti ini minggu keduanya nggak pakai pupuk daun itu? Enggak. Pupuk daun kita bikin dua minggu sekali. Minggu pertama keempat ya. Jadi tugas Rian
kalau ada permasalahan apa cepat report ke saya. Nah, nanti bisa saya putuskan apakah pakai lanet untuk inseknya atau benlok untuk fungisidanya, ya. Nah, nanti sebulan sekali kita pakai pupuk daun Gandasil, ya. Tapi sebenarnya kita juga mesti lihat kondisi pohon. Kalau nanti ini sudah terinstalasi air, pupuk sudah mulai rutin, pola penerapannya, kita lihat kalau memang kondisinya sehat, cukup apa semua, ya nggak usah pakai pupuk daun. Artinya pohon sudah subur, tanpa harus beri tambahan ini. Gitu. Pokoknya perlakuannya itu periodik aja, melihat kondisi bagaimana situasi si bibitnya. Oke? Ini juga kasus tertentu juga. Jadi untuk fungisida yang ini kita golongkan kasus tertentu. Ini Ziflo, bahan aktifnya Ziram. Nggak usah kalau bahan aktif nggak usah catat. Intinya pahamkan bahwa ini kasus tertentu aja. Ya, ini pun kita bisa bilang penggunaannya kalau memang kelihatan setelah dilakukan pemberian pupuk secara periodik sudah, air sudah rutin, tapi kelihatan pohon mungkin kurang reaktif lah dari pemberian pupuk di akar. Nanti kita coba dengan penambahan penyemprotan pupuk daun. Ya, tapi itu kita masukkan kasus tertentu. Tidak dijadikan minggu pertama semprot Gandasil, minggu kedua, minggu ketiga, nggak begitu. Kita lihat aja periodik. Karena kan kita sudah cukup dengan adanya pemberian atomik, ya harapannya pohon tetap stabil pertumbuhannya. Intinya sih tanaman itu kelembapan cukup, zat organik di dalam tanah itu cukup, pertumbuhan itu dengan sendirinya akan bagus. Gitu. Ya. Jadi sudah paham kan kalau obat-obatan? Nah, nantinya kan di sini kita ada obat lain lagi nih, 1, 2. Nah, ini kita pakai nanti setelah periode pertama itu habis 1 bulan, baru kita putar lagi. Minggu pertama ini, minggu ketiga ini. Minggu pertama ini, minggu ketiga ini, minggu kedua ini, minggu keempat ini. Itu aja kita rubah. Tapi kalau untuk jamurnya, selama memang dia nampak normal-normal aja, tidak seperti kasus tadi yang hawar daun, kita nggak perlu pakai ini. Asal ini rutin, tersemprot seminggu sekali, dan cara menyemprotnya tepat, kemungkinan terkena jamur itu bisa kita cegah. Yang penting cara menyemprot tepat, waktu tepat, dosis tepat. Waktu itu berkaitan mingguannya, jamnya. Jangan menyemprot kondisi panas sudah naik. Jadi misalnya bapak-bapak mulai kerja jam 7, maksimalkan jam 9 itu udah rampung. Karena ini kita masih terbuka nih alamnya. Kalau kita agak teduh, sekeliling kita sudah mulai teduh, mungkin naik sedikit jam-jam 10 nggak ada masalah. Tapi kalau kondisi masih terbuka begini, alangkah baiknya menyemprot itu diusahakan tidak sampai matahari. Baik, karena gini, ada sebagian reaksi obat, dia itu sistem kerjanya pelan-pelan masuk ke jaringan daun. Kalau tiba-tiba panas datang, obat masih mau bekerja, keburu nguap. Habis ya. Ya, itu nama fungsi obatnya sistemik. Kalau kontak, dia cuman kayak kita kasih bedak, cuman di atas permukaan, nggak masuk ke kulit. Tapi kalau salep, kita gosok pelan-pelan masuk ke dalam. Nah, itu fungsi obatnya. Jadi perlu dipahamin, jenis obat yang kita pakai itu ada 2 jenis, ada kontak, ada sistemik. Kita mesti paham menyemprot itu bukan sekedar selesai, enggak, tapi diputar dulu di atas permukaan daun, baru balik lagi di bawah permukaan daun. Karena gini, hama itu ada yang bekerja di atas permukaan daun, ada yang menyerang di bawah permukaan daun. Kalau jenis kutu-kutuan kecil, tadi saya sudah kasih tahu Rian, modelnya kayak tai lalat, bintik-bintik di atas daun, itu kemungkinan di bawah. Itu ada juga, bisa juga itu karena jamur. Nanti ada lagi, pelan-pelan aja belajarnya. Ada karena jamur, ada karena kutu. Sama indikasi serangannya, seperti bintik-bintik di atas permukaan daun.
Nanti kita rubah 1 bulan ke depan, baru kita rubah lagi obat ini. Ya, yang penting kamu pahamin dulu ini, pahamin cara kerja obatnya, reaksi obatnya selama 1 bulan. Ya, udah. Penyemprotan itu per 2 bulan ya, karena obat ini stoknya kurang lebih secara periodiknya itu bisa dipakai selama 2 bulan. Anggap ini bulan Januari, minggu pertama dan minggu ketiga. Jenis obatnya Dursban untuk inseknya, Antrakol untuk fungisidanya, ZPT-nya, Atonik, perekatnya Superstick. Penggunaan ZPT 2 minggu sekali. Ya. Nah, jadi kalau ini minggu kedua. Minggu kedua, Sidametrin, Superstick, Victory, fungisidanya, insek, perekat. Tapi tidak ada penambahan ZPT. ZPT nanti masuk saat putarannya Dursban, Superstick, Atonik, Antrakol. Gitu. Clear? Kita anggaplah periode di Januari ini ya, penyemprotan. Februari tetap. Februari minggu pertama, Antrakol, Atonik ZPT-nya, Superstick, Vinsol. Ini untuk Februari, minggu pertama. Minggu keduanya, nih, Regen, Superstick, Victory. Minggu kedua di bulan Februari. Penggunaan ZPT seperti di bulan Januari tadi dilakukan per minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk obat-obatan yang seperti ini, fungisida Benlok, fungisida Ziplo, insektisida Lanet, ini kasus tertentu aja. Tidak ada periodiknya mau di bulan berapa, pokoknya ada ketemu kondisi, nanti tunggu laporan, Pak, serangan hama cukup masif. Nah, baru kita rubah nanti obatnya. Ya, obat itu tidak bisa kita jadikan 1 kali putaran jenisnya sama semua. Kalau bisa kita putar, supaya si hama ini, kan kita nggak ngerti di lapangan ini, hama yang menyerang apa aja. Entah ulat, entah kutu, entah belalang. Nah, obat ini kan masing-masing punya fungsi. Jadi, kita coba dengan cara seperti itu, kita putar. Ya. Ini sampai pohon umur berapa? Oh, nggak ada ukuran pohon. Pokoknya perjalanan selama ditanam itu kita pakai obat ini. Selama dia reaktif dengan si pohon, bisa mengatasi hamanya, serangan hama, serangan jamur, kita jalan aja. Selama belum ada perubahan dari obat ini, reaksinya itu tetap bagus, hasilnya ya kita pakai terus. Itu. Kecuali ada kasus-kasus tertentu seperti tadi kita siapkan Ziflo, kita siapkan fungisida Benlok, bahan aktif Benomil, Lanet, bahan aktifnya Metomil. Ini kasus tertentu aja. Karena memang secara harga cukup lumayan. Jadi kita juga perlu mementingkan, melihat kos belanja obat-obatan ini perlu kita perhatikan juga. Jadi nggak usah tergantung dengan merek. Kita lebih lihat bahan aktif dan fungsi obat. Baiknya ini pagi atau sore kayak gini? Sebaiknya pagi. Tadi periode penyemprotan, kalau misalnya di sini mulai kerja jam 7, dengan saya lihat luasan seperti ini, 5 orang bisa selesai dalam waktu 2 jam. Gitu. Diusahakan, karena memang menyemprot ini ya kalau bisa nggak terlalu santai lah. Jalan geber, ketemu pohon, semprot. Usahakan dalam waktu 2 jam beres. Karena kalau terlampau panas yang saya jelasin tadi, reaksi obat khawatir bisa berpengaruh buruk terhadap si daun, bisa juga dia tidak efektif. Jadi itu jadi perhatian. Jam-jam itu jadi perhatian. Ya. Dan satu ya, catatan, usahakan yang namanya penyemprotan itu waktunya jangan diatur nggak jelas. Artinya saya sudah tentukan setiap hari Minggu, nanti geser ke hari Senin. Kecuali ada kasus tertentu hujan lebat. Nah, boleh. Kalau hujan lebat, ya bisa kita geser sehari, ya. Tapi itu kan kasus tertentu aja. Tapi kalau memang tidak ada kendala apa-apa, apapun bentuknya, hari Minggu nyemprot. Ya. Hari Minggu aja. Ya. Dan jamnya tadi jam 7 misalnya di sini mulai kerja, jam 9 udah selesai. Ya. Perhatikan dosis.
Jangan sampai dosis itu tidak jadi perhatian penting, karena dosis itu penting tuh. Nanti ada yang mungkin nuangnya nggak pakai kira-kira, main tuang, jangan. Nanti ada diberikan gelas ukur. Jadi perhatikan itu tuangannya, ya. Oke, jelas semua? Ya, jelas. Oke, saya pikir itu cukup untuk masalah obat-obatan.